Biomasa merupakan sumber daya energi terbarukan yang berasal dari berbagai sumber, seperti dari residu atau produk samping perkebunan, pertanian, maupun sisa kegiatan kehutanan dan bahan-bahan organik lain yang terdapat di alam. Tipe pellet itu sendiri yang pertama yaitu wood pellet, merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu pellet torrefied adalah alternatif yang lebih ramah lingkungan dari bahan bakar fosil seperti batu bara karena hanya menggunakan limbah kayu untuk membuat pellet yang kemudian digunakan untuk dikonversi menjadi pellet torrefied. Yang ketiganya yaitu charcoal pellet atau karbon pellet adalah produk arang yang terbuat dari biomasa karbonisasi yang hancur menjadi bubuk halus dan dipadatkan menjadi pellet. Faktor utama pembeda dari wood pellet yaitu yang pertama adalah kadar air. Kadar air merupakan parameter yang penting dalam menentukan kualitas suatu biopellet karena menentukan daya tahan dan kerapatan biopellet. Yang kedua yaitu kadar abu. Kadar abu yang tinggi akan menyebabkan panas yang dihasilkan menurun karena adanya penumpukan abu pada saat pembakaran berlangsung, sehingga dapat memberi dampak negatif pada pellet dan juga dapat mengakibatkan kerak pada boiler yang menyebabkan mudah korosi. Sebaliknya, semakin rendah kadar abu, maka biopellet yang dihasilkan semakin baik. Yang ketiganya yaitu adalah kimia abu. Variabel proses dari pembuatan wood pellet itu sendiri yang pertama yaitu ada kekerasan. Kekerasan adalah kekuatan yang dimiliki suatu biopellet untuk menahan beban yang diterima sampai pellet pecah. Yang kedua yaitu densitas. Densitas pellet yang terlalu tinggi tidak baik untuk proses pembakaran, karena akses oksigen ke dalam pellet untuk terjadinya pembakaran akan lebih sulit. Yang selanjutnya yaitu ukuran produk. Ukuran serbuk memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kerapatan, keteguhan tekan, kadar air, zat mudah menguap, kadar abu dan karbon terikat. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air yang tinggi akan menurunkan nilai kalor biopellet. Yang selanjutnya yaitu ukuran bahan baku. Ukuran serbuk berpengaruh nyata terhadap nilai karbon terikat biopellet. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis bahan baku. Macam-macam warna pellet. Yang pertama yaitu white pellet. Adalah pellet kayu terbuat dari serutan serbuk gergaji atau planer tanpa kulit. Yang kedua itu brown pellet. Pellet kayu yang terbuat dari kulit kayu yang mengandung bahan baku. Yang ketiga itu black pellet yang merupakan pellet kayu torrefied. Selanjutnya yaitu kimia abu, kemudian kontaminan. Contohnya itu kontaminasi udara yang dapat meningkatkan kadar air dari biopellet. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi DIY. Karakteristik bahan baku membutuhkan bentuk dan ukuran dia tersendiri. Setiap dia atau cetakan cocok untuk satu jenis bahan baku. Yang selanjutnya yaitu kimia bahan baku. Kemudian ada single atau mixed material yaitu bahan bakunya merupakan satu jenis bahan baku atau terdiri dari campuran bahan baku. Yang selanjutnya yaitu adalah kadar abu. Teknologi proses produksi pabrik wood pellet. Contohnya yaitu proses standar pabrik wood pellet pada skala besar. Yang pertama yaitu ada wood loop atau balok kayu. Kemudian masuk ke Taudis mesin atau mesin serbuk gergaji. Kemudian pengeringan, setelah itu conditioner, setelah itu pellet di-press, setelah itu didinginkan. Setelah itu di packing, kemudian jadilah produk pellet yang dibutuhkan. Setelah itu selesai. Komponen biaya terbesar dari biopellet sendiri yaitu adalah bahan baku, karena membutuhkan bahan baku yang sangat banyak.
untuk pembuatannya. Selanjutnya itu pengeringan, karena alat untuk pengeringan itu sendiri relatif mahal. Bahan baku wood pellet sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu wet material atau bahan baku basah dan dry material atau bahan baku kering. Wet material sendiri yaitu meliputi white wood, sawdust, chips, biomasa, bark, stalk atau branch, ironwood, hardwood, softwood, other wood, stumps, heritage peels. Sedangkan dry material itu sendiri yaitu white wood, sawdust, chips, shaving, recycled wood. Proses pengeringan bahan baku. Variabel-variabel yang berpengaruh pada proses pengeringan kayu yang pertama yaitu adalah suhu udara. Proses pengeringan kayu akan berjalan semakin cepat apabila suhu udara semakin tinggi. Yang kedua yaitu kelembaban udara. Apabila kelembaban udara semakin rendah, maka proses pengeringan kayu akan berjalan semakin cepat. Proses pengeringan kayu akan berjalan semakin cepat apabila kecepatan sirkulasi udara di sekitar permukaan kayu semakin cepat. Teknik pengeringan. Teknik pengeringan yang dipakai akan mengoptimalkan variabel-variabel proses tersebut. Variabel selanjutnya yang berpengaruh pada proses pengeringan yaitu alat mesin pengering, waktu, kayu, kadar air, panas, dan media pembawa panas. Alat pengecil ukuran wood pellet. Yang pertama yaitu wood chipper, berfungsi sebagai perajang kayu. Yang kedua yaitu hammer mill, berfungsi untuk menghancurkan bahan material besar menjadi potongan kecil. Yang ketiga yaitu wood crusher yang berfungsi sebagai penghancur kayu menjadi serbuk. Selanjutnya yaitu alat pelleting stage. Yang pertama ada flat die, untuk kapasitas kecil kurang dari 500 kg per jam. Yang kedua yaitu ring die roller well inside, untuk kapasitas menengah dan besar yang populer. Yang ketiga yaitu ring die roller well outside, jarang digunakan aplikasi skala laboratorium. Yang keempat yaitu linear press, jarang digunakan, diaplikasikan pada skala lab. Selanjutnya yaitu pelletizer komersial. Yang pertama yaitu flat die, high operational cost, atau alat cepat aus dan lebih banyak maintenance. Biasa dipakai untuk pakan ternak atau wood pellet skala kecil, kurang dari 500 kg per hari. Harga alat murah. Yang kedua yaitu ring die, low operational cost, alat tidak cepat aus dan sedikit perawatan. Populer dan banyak dipakai untuk produksi wood pellet kapasitas sedang hingga besar. Lebih dari 500 kg per jam, harga alat lebih mahal. Selanjutnya yaitu ada material die. Yang pertama itu ada carbon steel alloy. Die terkuat, harga murah, tidak tahan korosi. Permukaan die kasar sehingga friksi dan kompresi lebih besar, sehingga wood pellet yang dihasilkan lebih keras. Yang kedua itu stainless steel alloy. Lebih tahan korosi, harga lebih mahal. Karena permukaan dia lebih halus, maka butuh kedalaman dia lebih panjang untuk menghasilkan wood pellet yang keras. Yang ketiga yaitu high chrome alloy. Ketahanan korosi paling tinggi, startup lebih mudah karena dia lebih halus sehingga butuh kedalaman dia lebih panjang untuk hasil wood pellet yang keras. Harga paling mahal. Selanjutnya yaitu ketika bahan baku terlalu basah akan menyebabkan wood pellet lunak dan mudah pecah atau kadar air tinggi. Berikutnya yaitu ketika bahan baku terlalu kering, pellet tidak terbentuk atau ambrol atau kadar air rendah. Selanjutnya yaitu mekanisme pendinginan atau cooling. Ketika wood pellet keluar dari pelletizer, maka suhunya sangat panas, lunak, dan mengeluarkan uap air. Sebelum pellet bisa disimpan dan digunakan, maka kondisinya harus dingin dan kering.
Cara paling mudah pendinginan wood pellet adalah menghamparkannya dalam ruangan sehingga dingin dengan sendirinya pada suhu ruang. Pendinginan bertahap akan meningkatkan kualitas, mengurangi retakan-retakan di permukaan, dan fine. Wood pellet keluar dari cooler dengan kadar air menjadi sekitar 8% dengan suhu berkisar kurang lebih 5–10 derajat Celcius dari suhu kamar. Hampir semua cooler dilengkapi screen untuk menyaring fine atau powder dari wood pellet. Fine atau powder tersebut kemudian dikembalikan ke pelletizer untuk bisa digunakan sebagai bahan baku lagi. Selanjutnya yaitu 6 pertimbangan kunci pemeletan. Yang pertama, hubungan antara kualitas bahan baku, kapasitas pemeletan dari mesin, dan proses pemeletan atau kondisi operasi pemeletan harus sinkron. Yang kedua yaitu kapasitas friksi pada die. Semakin besar friksi, maka densitas pellet semakin tinggi. Yang ketiga yaitu permukaan dan material die dan roller. Die dari stainless steel memiliki permukaan halus dan tahan karat, sehingga startup lebih mudah dibandingkan die dari carbon steel, tetapi memperbesar friksi, maka diperdalam kedalaman lubangnya atau die hole. Yang keempat yaitu rasio panjang dan diameter lubang pada die. Yang kelima, ketebalan lapisan bahan baku di atas die, dan sehingga ketebalan bahan tersebut yang dipres ke dalam die. Ketebalan optimum umumnya adalah 1 mm. Yang keenam yaitu frekuensi kompresi atau kecepatan rotasinya. Selanjutnya yaitu keseluruhan karpet. Yang pertama yaitu 1 mm gap. Kondisi optimum antara kualitas pellet, konsumsi energi, dan tingkat keausan alat. Yang kedua yaitu lebih dari 1 mm gap. Memperbesar gap antara roller dan die akan meningkatkan kebutuhan energi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kurang dari 1 mm gap. Ketika roller dan die bersentuhan, berarti tidak ada ruang untuk membentuk karpet, sehingga bahan ditekan langsung ke dalam lubang die. Akibatnya kualitas pellet akan menurun. Berikutnya yaitu perawatan peralatan termasuk pelletizer. Yang pertama itu perawatan bearing. Mengecek secara berkala untuk menjaga kinerja dan umur peralatan. Yang kedua itu menjaga konsumsi energi minimum. Mengecek bahwa tidak ada material yang menyebabkan friksi tambahan sekitar pelletizer dan roller. Yang ketiga yang harus dilakukan pada akhir produksi. Ketika akhir produksi sangat penting untuk memasukkan bahan bermintak ke pelletizer sehingga produksi selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi wood pellet di Indonesia. Yang pertama itu National Regulation and Law atau peraturan dan hukum nasional. Yang kedua itu adalah consumer behavior atau perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu wood pellets for power plants atau pellet kayu untuk pembangkit listrik. Yang keempat yaitu cost for wood pellets, biaya untuk pellet kayu.